Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini, saya akan membahas novel Akulah Penguasa Tertinggi bab 1581 sampai 1590. Bab 1581. Kamu terlalu banyak bicara. Orang yang tiba-tiba muncul itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun juga sudah lama memperhatikan pertarungan itu, tetapi ada aturan di arena. Sebelum salah satu petarung mengakui kekalahan, tidak seorang pun boleh ikut campur dalam pertandingan. Karena itu, dia hanya menonton dalam diam saat Tang Longfei dipukuli. Di dalam hatinya, dia dipenuhi amarah. Tang Longfei telah mencoba menyerah, tetapi lawannya telah membungkam mulutnya dan mematahkan keempat anggota tubuhnya sebelum mengizinkannya menyerah. Lawannya jelas menyimpan niat buruk terhadap Tang Longfei. Para anggota Overlord Legion sangat gembira melihat Xiang Shaoyun. Sang penguasa sudah datang, ini hebat, bajingan sombong itu harus diberi pelajaran. Benar sekali, dia berani mengganggu wanita kakak Tang sekalipun, jelas sekali dia bukan orang baik, dengan kehadiran penguasa di sini, orang itu akan menerima akibatnya. Sang Panglima jauh lebih kuat daripada wakil komandan, di antara rekan-rekannya, dia tak tertandingi, bahkan wakil komandan Ouyang pun bukan tandingannya, Sang Panglima pasti akan mampu memberi pelajaran yang setimpal kepada orang itu. Mari kita periksa wakil komandan Tang, saya harap dia baik-baik saja. Para anggota Legion Overlord sangat menghormati Xiang Shaoyun. Bagaimanapun, dia telah menciptakan terlalu banyak legenda hingga membuatnya merasa sangat jauh dari yang lain. Ada sekitar 10 anggota Legion Overlord yang hadir. Mereka semua adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat rendah. Mereka adalah para jenius dari seluruh dunia yang telah berlatih di Akademi Naga Phoenix. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka mampu mencapai alam yang begitu tinggi. Bahkan, Tang Longfei sudah menjadi kultivator alam pertempuran surga tingkat ketiga. Tetapi untuk peringkat pertempuran surga, kultivator alam pertempuran surga tingkat ketiga bukanlah sesuatu yang istimewa. Banyak sekali ahli alam pertempuran surga yang berkumpul dari seluruh dunia untuk kompetisi ini, dengan sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat lanjut. Bagi anak muda seperti Tang Longfei dan yang lainnya, mereka mengalami kerugian karena usia mereka yang masih muda. Jika mereka diberi waktu 100 tahun lagi untuk berkultivasi, mereka pasti akan mampu melampaui banyak senior mereka. Dari mana asal orang udik ini, beraninya kau bicara seenaknya di depan tuan muda ini, kata pria sombong di atas ring. Pria itu tampak berusia sekitar 40 tahun, tetapi usia sebenarnya antara 300 hingga 400 tahun. Namanya Wu Kecai, seorang kultivator alam pertempuran surga tingkat 6. Tang Longfei cukup kuat untuk bertarung di atas levelnya, tetapi Wu Kecai bukanlah orang lemah. Karena itu, Tang Longfei lah yang menderita kekalahan. Xiang Shaoyun mengangkat kepalanya dengan dingin dan berkata, aku akan mengizinkanmu menikmati istirahatmu sedikit lebih lama. Lalu ia berjalan menghampiri Tang Longfei. Saat itu, seorang wanita yang tampak jujur sedang memperhatikan Tang Longfei dengan ekspresi cemas di wajahnya. Xiang Shaoyun memiliki beberapa kesan tentangnya. Namanya Zhong Moli, dan dia adalah murid Akademi Naga Phoenix dan anggota Legion Overlord. Dia bukanlah wanita tercantik, tetapi temperamen heroiknya tetap membuatnya menjadi wanita yang menarik. Minggir, biar saya lihat, kata Xiang Shaoyun. Zhong Moli mengangguk patuh dan berkata, Tuan, Anda harus membalaskan dendam atas kematian wakil komandan. Xiang Shaoyun mengangguk sebelum menatap Tang Longfei yang pucat. Bersabarlah, kakak Tang, kau akan segera sembuh. Selanjutnya, energi kehidupan yang melimpah keluar dari tubuh Xiang Shaoyun dan menyelimuti Tang Longfei, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Yang lain sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kekuatan tempur Xiang Shaoyun sudah luar biasa, tetapi kemampuan penyembuhannya juga tampak mengesankan. Setelah beberapa tahun mengasingkan diri, pemahaman Xiang Shaoyun tentang kedalaman kehidupan telah meningkat pesat. Luka-luka Tang Longfei mungkin tampak serius, tetapi luka-luka seperti itu bukanlah apa-apa bagi Xiang Shaoyun. Tak lama kemudian, Tang Longfei pulih sepenuhnya dari cedera yang dideritanya. Orang-orang di sekitarnya sangat takjub. Sementara itu, Wu Kecai masih berdiri di atas ring dengan ekspresi mengejek. Ia tampak menunggu Xiang Shaoyun naik ke ring. Setelah Tang Longfei pulih, dia berkata, terima kasih, Tuan. Kita bersaudara, kau tak perlu berterima kasih padaku, tunggu sebentar, aku akan memberi pelajaran pada orang itu, kata Xiang Shaoyun. Kau harus memberinya pelajaran, dia telah mengganggu Moli, kata Tang Longfei dengan marah. Tapi dia tampaknya memiliki latar belakang yang luar biasa, kau harus berhati-hati. Bahkan Kaisar Langit sendiri pun tidak akan diizinkan untuk menyakiti saudaraku, kata Xiang Shaoyun sambil melompat ke atas ring. Cincin itu adalah cincin tingkat suci.
Siapapun yang mampu memenangkan 500 pertandingan berturut-turut akan mendapatkan untaian energi alam dewa, yang bukanlah prestasi yang mustahil. Beberapa orang telah berhasil menyelesaikan tantangan tersebut di masa lalu dan semuanya kemudian memasuki alam kelahiran kembali. Saat Xiang Shaoyun melangkah ke atas ring, para wanita di sekitarnya mulai berteriak kegirangan. Lagi pula, dia terlalu tampan dengan temperamen yang tak tertandingi. Karena itu, tidak mengherankan jika dia menjadi penakluk hati para wanita. Nak, siapapun kau, ketahuilah bahwa membalas dendam atas kematian orang lain bukanlah hal yang mudah, kata Wu Kecai dengan nada mengejek. Kau terlalu banyak bicara, kata Xiang Shaoyun sambil berubah menjadi embusan angin sebelum muncul kembali di hadapan Wu Kecai. Sebelum Wu Kecai sempat bereaksi, Xiang Shaoyun mencekik lehernya dengan tangannya. Wu Kecai bahkan tak pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa ia akan kehilangan kendali atas hidupnya sebelum ia sempat melakukan apapun. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Apakah membunuh di arena itu ilegal? Tanya Xiang Shaoyun sambil menatap Tang Longfei. Barulah kemudian mereka pulih dari keterkejutan mereka. Salah seorang dari mereka menjawab, ketika seseorang melangkah ke dalam lingkaran itu, terserah pada langit apakah ia hidup atau mati. Tidak, aku menyerah. Wu Kecai buru-buru berteriak ketakutan ketika menyadari bahwa Xiang Shaoyun berencana membunuhnya. Celakanya, Xiang Shaoyun mengencangkan cengkramannya sebelum Wu Kecai menyelesaikan kata-katanya, lalu mematahkan leher Wu Kecai. Di alam suci, bahkan jika leher seseorang patah, ia masih bisa bertahan hidup selama jiwanya terpelihara. Namun, Xiang Shaoyun jelas tidak berniat mengampuni Wu Kecai, dan dia menyemburkan segumpal api ke jiwa Wu Kecai begitu jiwa itu muncul. Hentikan, sebuah suara terdengar dari luar ring. Bang! Xiang Shaoyun mengabaikan teriakan itu dan membakar jiwa Wu Kecai hingga menjadi ketiadaan. Bajingan, siapapun kau, aku, Wu Feng, tidak akan mengampunimu karena telah membunuh sepupuku, sebuah suara penuh amarah terdengar. Sesosok emas muncul di atas ring dan langsung menyerang Xiang Shaoyun. Aturan arena abadi cukup keras. Petarung baru dapat langsung menantang pemenang begitu seorang petarung mengalami kekalahan. Tidak diperlukan wasit. Dan begitu seseorang melangkah ke atas ring, nyawanya akan dipertaruhkan. Wu Feng tampak cukup kuat karena dia sebenarnya adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat puncak. Bab 1582. Mencari masalah bagi sang penguasa. Ketika Xiang Shaoyun merasakan aura Wu Feng, tubuhnya berkedut, dan dia membanting mayat Wu Kecai ke tanah. Wu Feng mengulurkan tangan untuk menangkap mayat itu, tetapi dia malah terdorong mundur beberapa langkah akibat benturan tersebut. Bahkan lengannya terasa mati rasa akibat benturan itu. Baru kemudian Wu Feng menyadari bahwa Xiang Shaoyun mungkin tidak lebih lemah darinya. Xiang Shaoyun mungkin bahkan lebih kuat darinya. Dia menenangkan diri dan bertanya, siapa sebenarnya kau, mengapa kau begitu kejam terhadap anggota kamar jalan abadi kami? Saat ruang jalan abadi disebutkan, suasana di sekitarnya menjadi hening, seolah-olah nama itu sendiri memiliki efek magis untuk membuat semua orang berada dalam suasana hikmat. Kejam, kenapa kau tidak mengatakan apa-apa ketika dia mematahkan anggota tubuh saudaraku tadi, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada siapapun, termasuk mereka yang berasal dari organisasi super. Siapapun yang berani mengganggunya atau orang-orang terdekatnya akan dianggap sebagai musuh. Bagus, sepertinya kau benar-benar tidak menghormati ruang jalan abadi, biarkan aku melihat sendiri seberapa mampunya dirimu, kata Wu Feng dengan ekspresi jahat. Dia menyingkirkan mayat Wu Kecai. Sebuah pedang emas muncul di tangannya saat auranya meledak. Energi emas yang tajam membanjiri sekitarnya, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Xiang Shaoyun menatap Wu Feng dengan tenang dan berkata, belum terlambat bagimu untuk meninggalkan arena sekarang, jika tidak, kau akan mengalami nasib yang sama seperti sepupumu. Wu Feng jelas tidak lemah, tetapi dia tidak berarti apa-apa di hadapan Xiang Shaoyun. Sungguh arogan, kami dari ruang jalan abadi tidak takut mati, kata Wu Feng sambil mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang emasnya. Sebuah bila emas mengguncang langit saat pedang energi yang dahsyat menebas ke arah Xiang Shaoyun. Tebasan itu mengandung esensi kultivasi Wu Feng, sebuah serangan yang telah mencapai tingkat mengembalikan kompleksitas menjadi kesederhanaan. Dengan satu tebasan, ruang angkasa runtuh saat tebasan yang tak terbendung itu maju dengan kekuatan yang bahkan mampu membunuh para mahasuci. Kerumunan di sekitar arena menjadi khawatir. Mereka semua bisa merasakan betapa menakutkannya serangan itu. Mereka yakin tak seorang pun dari mereka akan mampu selamat. Mereka penasaran apakah pemuda di hadapan Wu Feng itu bisa menahan tebasan tersebut. Tepat ketika tebasan itu mendekati kepala Xiang Shaoyun, dia dengan santai mengangkat tangannya untuk menangkis pedang itu. Kerumunan tampak terkejut dengan tindakan bunuh dirinya. Namun ketika tebasan itu mengenai sasaran,
tebasan itu justru tertangkap erat di tangan Xiang Shaoyun. Mata Wu Feng berkedip saat ia akhirnya menyadari bahwa ia telah memprovokasi lawan yang tidak bisa ia kalahkan. Ledakan. Sebelum Wu Feng sempat mundur, Xiang Shaoyun menghancurkan pedang itu dengan genggamannya. Sebuah kekuatan dahsyat ditransmisikan melalui pedang ke tubuh Wu Feng, membuatnya terlempar jauh sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Selanjutnya, Xiang Shaoyun menerjang maju dan menginjak dada Wu Feng, menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Begitu saja, seorang Saint tingkat atas telah binasa di depan mata semua orang. Xiang Shaoyun tidak berniat membunuh Wu Feng, tetapi Wu Feng telah berulang kali menguji kesabarannya. Terlebih lagi, jelas bahwa Wu Feng menginginkan kematiannya. Dia pasti tidak akan mengampuni lawan seperti itu. Suara-suara diskusi terdengar di antara kerumunan. Siapakah orang ini? Bahkan anggota ruang jalan abadi pun tidak luput, dia terlalu berani. Aku mendengar para murid Akademi Naga Phoenix memanggilnya penguasa tadi. Apakah dia raja muda di antara para Saint? Xiang Shaoyun. Tidak mungkin, kan pakar peringkat pertama di peringkat hutan suci. Kabarnya dia bahkan belum berusia 100 tahun, bagaimana mungkin dia sekuat itu? Ini pasti Xiang Shaoyun, aku pernah melihat potretnya sebelumnya, aku tidak menyangka dia begitu berani. Kamar jalan abadi berbeda dari organisasi biasa. Tang Longfei dan yang lainnya memasang ekspresi jijik ketika menyadari bahwa Xiang Shaoyun baru saja membunuh dua anggota dari ruang jalan abadi. Sepertinya aku telah membuat masalah besar bagi penguasa, gumam Tang Longfei. Ini salahku, kata Zhong Moli dengan muram. Jangan khawatir, paling buruk, aku hanya akan menyerahkan nyawaku kepada mereka, kata Tang Longfei dengan sungguh-sungguh. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak meninggalkan ring, terjadi keributan di antara penonton ketika sekelompok orang mendorong kerumunan dan muncul di depan ring. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda-beda, tetapi semuanya memakai lambang yang sama di dada mereka. Lambang itu berisi aksara kuno untuk kata, abadi. Ruang Jalan Abadi adalah salah satu organisasi terkuat yang ada. Sejumlah besar dari mereka telah datang ke kota untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat pertempuran surga. Di antara mereka, para Saint muda adalah tokoh-tokoh terkemuka. Kelompok yang terdiri lebih dari 10 orang di depan cincin itu adalah salah satu kelompok dari Ruang Jalan Abadi. Pemimpin mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Mengenakan baju zirah biru, ikat pinggang berbentuk ular, dan sepasang sepatu bot yang dihiasi batu permata biru, ia tampak bersinar dalam warna biru. Warna biru itu semakin menambah pesonanya. Putri ketiga dinasti Han Agung, Liu Jiaohong, berada di sisinya. Ia menatap pemuda itu dengan perasaan lembut di matanya. Bahkan orang buta pun bisa melihat bagaimana perasaannya terhadap pemuda itu. Xiang Shaoyun, sungguh lancang kau berani membunuh anggota ruang jalan abadi kami, jangan berpikir kau bisa mengabaikan kami hanya karena kau murid seorang penjaga agung, tegur seseorang dari kelompok itu. Xiang Shaoyun sedikit mengerutkan kening tetapi mengabaikannya. Ketika Xiang Shaoyun mengamati sekeliling, dia memperhatikan pemuda berambut biru yang sudah menjadi Saint Agung di samping Liu Jiaohong. Terlebih lagi, dia tidak tampak seperti Saint Agung biasa. Kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari Liu Qingchen beberapa tahun yang lalu. Orang yang tadi berbicara memasang ekspresi masam ketika menyadari bahwa ia diabaikan. Ia berbicara lagi, Xiang Shaoyun, apakah kau benar-benar tidak menghormati ruang jalan abadi kami sampai sejauh itu? Terlalu berisik, kata Xiang Shaoyun sambil menatapnya tajam. Seketika itu, orang tersebut merasakan aura dahsyat menghantamnya. Aura tak terbatas itu seolah mampu menelannya bulat-bulat. Ia buru-buru mundur ketakutan. Jika tidak ada yang menopangnya dari belakang, ia pasti sudah jatuh ke tanah. Pada saat itu, Liu Jiaohong melangkah maju dan berkata, Xiang Shaoyun, Tuan Muda Lan ada di sini, jangan terlalu sombong. Xiang Shaoyun tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dengan mereka. Dia berkata, jika ada yang tidak senang, masuklah ke ring. Jika tidak, jangan buang-buang waktu. Sungguh kurang ajar, biarkan aku mengurangi sedikit kesombonganmu, kata seorang Saint terkemuka dari kelompok itu. Saint tingkat puncak itu bahkan lebih kuat dari Wu Feng. Terlebih lagi, kartu andalannya juga jauh lebih kuat daripada milik Wu Feng. Saat dia melangkah ke arena, auranya melonjak saat dia mengayunkan senjata suci agungnya ke arah Xiang Shaoyun. 7 tebasan liar yang mengerikan. Seketika itu juga, 7 ular piton muncul dan menerjang ke arah Xiang Shaoyun, membawa kekuatan yang tak akan berani dilawan oleh seorang maha suci biasa. Bab 1583. Sang penguasa melanjutkan tantangan. Di masa lalu, siapapun di tingkat Saint Agung setidaknya akan mampu bertahan dari beberapa gerakan Xiang Shaoyun. Namun sekarang, Xiang Shaoyun sendiri sudah menjadi Saint Agung. Dia telah menyembunyikan kultivasinya,
menunjukkan bahwa dia hanya berada di alam Sein tingkat ketujuh, tetapi siapapun yang meremehkannya akan menderita. Sebelum ketujuh ular piton itu mencapai Xiang Shaoyun, dia mencakar mereka, mengeluarkan cakar naga berapi dan merobek ular-ular itu seperti kertas. Ular-ular itu langsung terbakar menjadi musnah sementara cakar itu terus melaju menuju Sein puncak. Puh! Sang Santo benar-benar tak berdaya, dadanya terbelah, dan darah mengalir keluar. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak membunuh. Sebaliknya, dia melemparkan Sang Suci keluar dari arena dan berkata, "Aku, Xiang Shaoyun, tidak takut paksaan, siapapun yang berani menyentuh rakyatku akan menderita." Kemenangannya yang berkelanjutan atas 3 anggota ruang jalan abadi akhirnya membuat orang banyak menyadari betapa kuatnya dia. Setiap orang dalam kelompok ruang jalan abadi adalah individu yang penuh kesombongan. Provokasi Xiang Shaoyun sangat menantang kesombongan mereka. Mereka selalu menjadi orang yang memberi pelajaran kepada orang lain. Sejak kapan orang lain akan diberi kesempatan untuk memberi mereka pelajaran? Seorang santo agung melangkah keluar dari kelompok itu dan berkata, "Berlututlah dan mohon ampun, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu, jika tidak." Sebelum Sang Mahasuci menyelesaikan kata-katanya, Xiang Shaoyun muncul di hadapannya dengan sekejap dan melepaskan tendangan. Ao! Sang Santo Agung tidak sempat menyelesaikan kata-katanya. Sebaliknya, ia mulai meraung kesakitan sambil mengepalkan tubuh bagian bawahnya. Tendangan itu sangat keras, menyebabkan bagian vital dari Sang Santo Agung itu hancur berkeping-keping. Para penonton bergidik melihat tendangan itu. Tendangan itu terlalu brutal. "Pergi sana," seru Xiang Shaoyun sambil menendang Sang Mahasuci keluar dari arena. "Siapapun yang tidak senang dengan saya, silakan menantang saya di atas ring," kata Xiang Shaoyun dengan kepala tegak. Tiba-tiba ia memutuskan untuk mencoba menyelesaikan tantangan 500 pertandingan. Jika ia bisa mendapatkan seuntai energi alam dewa, itu akan sangat bermanfaat bagi kecepatan kultivasinya. Lagi pula, para sudo dewa diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat pertempuran surga. Meskipun ia memiliki klonnya, ia mungkin masih akan bertemu dengan beberapa sudo dewa yang mengerikan. Karena itu, memperkuat dirinya lebih lanjut bukanlah ide yang buruk. Sepertinya sang penguasa akan melanjutkan tantangan ini, kata para anggota Legiun Penguasa dengan takjub. Dengan kekuatan sang penguasa, dia bisa dengan mudah meraih 100 kemenangan, mungkin dia bahkan punya kesempatan untuk meraih 500 kemenangan, kata seseorang. Dia terlalu sombong, Tuan Mudalan, kita tidak bisa membiarkan dia terus berlaga di atas ring, kata Liu Jiaohong sambil berusaha sekuat tenaga untuk memprovokasi situasi. Yang disebut Tuan Mudalan sebenarnya bernama Lan Shenyong, keturunan dari seorang tetua alam dewa di Kamar Jalan Abadi. Dalam peringkat anak abadi Kamar Jalan Abadi, ia berada di peringkat ke-98 karena kekuatannya yang luar biasa. Peringkat anak abadi adalah peringkat internal Kamar Jalan Abadi. Terdapat 108 posisi dalam peringkat tersebut, dengan para Sein paling berbakat dari Kamar Jalan Abadi menempati posisi-posisi tersebut. Berdasarkan peringkat mereka, mereka akan diberikan perlakuan dan status yang berbeda di dalam Kamar Jalan Abadi. Lan Shenyong adalah seorang Sein Agung, namun ia hanya berada di peringkat terbawah. Kita hanya bisa membayangkan betapa kuatnya individu-individu yang berada di peringkat atas. Penjaga Zuo, tangkap dia, ruang jalan abadi tidak dapat mentolerir penghinaan dari orang yang tidak penting, kata Lan Shenyong sambil melambaikan tangan ke arah seorang lelaki tua berjubah abu-abu di belakangnya. Ya, Tuan Mudalan, jawab lelaki tua itu sebelum melangkah ke atas ring. Dia tidak membuang waktu untuk berbicara dan segera menunjukkan kekuatan anginnya yang dahsyat. Badai besar meletus dan merobek ruang angkasa saat bergerak menuju Xiang Shaoyun. Orang tua itu bukanlah orang lemah. Dia sebenarnya adalah Dewa Semu. Ketika Xiang Shaoyun merasakan energi angin yang tajam, dia bergumam, aku akan lebih memahami 9 kedalaman pada cincin ini. Lalu ia membuat gerakan meraih dan membentuk badai sebelum melepaskannya ke badai milik lelaki tua itu. Kedua serangan itu berulang kali bertabrakan saat badai mulai menyebar. Orang-orang di sekitar arena buru-buru mundur ketakutan, tetapi untungnya, sebuah penghalang energi muncul di sekitar arena untuk mencegah badai menyebar keluar. Badai tak terbatas, teriak lelaki tua itu ketika merasakan serangannya diblokir. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Energi angin dalam badai itu meningkat dan menciptakan pusaran angin mengerikan yang mampu menghancurkan segalanya. Itu masih jauh dari cukup, kata Xiang Shaoyun sambil melepaskan lebih banyak energi angin. Semua energi angin di sekitarnya terseret, membuat badainya semakin mengamuk. Seperti naga angin yang meraung, serangannya menelan energi angin lelaki tua itu. Puh! Pria tua suci agung itu mengalami nasib yang sama seperti penantang sebelumnya dan terlempar keluar ring. Jika kalian semua hanya memiliki kekuatan sebesar ini,
jangan repot-repot datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri, kata Xiang Shaoyun, suaranya bernada provokatif. Orang tua itu sebenarnya tidak lemah. Sebagai seorang mahasuci tingkat puncak, ia mampu menunjukkan kekuatan tempur seorang dewa semu. Sayang sekali lawannya adalah Xiang Shaoyun. Ketika para anggota ruang jalan abadi melihat betapa mudahnya Xiang Shaoyun mengalahkan seorang penjaga, ekspresi mereka berubah muram. Mereka hanya bisa memandang Lan Shenyong karena dialah satu-satunya anak abadi di antara mereka dan yang terkuat di antara mereka. Mungkin dia bisa menjadi tandingan Xiang Shaoyun. Lan Shenyong menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain bertarung. Sebuah seringai terbentuk di wajahnya saat dia berkata, sudah sangat lama sejak seseorang berani menantang kami, Xiang Shaoyun, kaulah yang pertama menantang ruang jalan abadi dalam 100 tahun terakhir. Kemudian dia melompat ke atas ring. Jika kau ingin berkelahi, lakukan saja, berhenti membuang waktu untuk berbicara, kata Xiang Shaoyun. Sesuai keinginanmu, kata Lan Shenyong sambil matanya memancarkan cahaya biru. Dia merentangkan kedua telapak tangannya dan mengirimkan gelombang demi gelombang energi biru yang menghantam seperti gelombang pasang yang tak berujung. Energi biru itu mengambil bentuk 100 jiao air sebelum menerkam Xiang Shaoyun. 100 jiao meninggalkan sarang. Itu adalah teknik tingkat dewa yang jauh lebih kuat daripada serangan lelaki tua itu sebelumnya. Itu telah mencapai level dewa semu tingkat ketiga. Bermain air, gumam Xiang Shaoyun dingin. Dia mengayunkan lengannya, meninggalkan banyak bayangan telapak tangannya saat kekuatan lembut dan tak berujung mendidih di udara. Akhirnya, pusaran air terbentuk di depannya dan menghantam jiao air yang datang. Bab 1584. Melawan anak abadi dari ruang jalan abadi. Kedalaman air itu lembut dan tak berujung. Mampu menjadi lembut dan keras pada saat yang sama, ia mewujudkan Dao Tai Chi. Setelah beberapa tahun berlatih dalam pengasingan, Xiang Shaoyun telah lama memperdalam pemahamannya tentang kedalaman air. Energi yang dilepaskannya bagaikan aliran deras tak berujung yang menerobos 100 jiao air sebelum menuju Lan Shenyong. Saat sungai air itu maju, bahkan ruang angkasa pun tampak terpental oleh kekuatan dahsyat sungai tersebut. Lan Shenyong tahu bahwa Xiang Shaoyun adalah kultivator 9 kekuatan. Karena itu, dia tidak terkejut melihat Xiang Shaoyun menggunakan kekuatan air. Senyum terbentuk di wajahnya saat dia mengayunkan lengannya, melepaskan kekuatan lembut yang memantulkan serangan Xiang Shaoyun kembali. Lan Shenyong memiliki fisik bintang air bawaan. Dengan demikian, pemahamannya tentang kedalaman air setara dengan Xiang Shaoyun. Dengan penguasaannya atas air, dia tidak keberatan bersaing dengan Xiang Shaoyun dalam hal manipulasi air. Dua serangan yang didukung oleh kekuatan air bertabrakan, menyebabkan ruang di atas cincin berputar dan melengkung. Dampak tabrakan yang dahsyat itu memberi tekanan pada ruang sedemikian rupa sehingga serangkaian ledakan meletus di udara. Arus ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul selama sepersekian detik sebelum semuanya lenyap menjadi ketiadaan. Pemenang tabrakan ini juga akan menjadi pihak yang memiliki keuntungan dalam pertarungan ini. Xiang Shaoyun, hari ini, aku akan memberitahumu bahwa dengan kekuatanmu yang sedikit ini, kau bukan apa-apa bagiku, kata Lan Shenyong. Dia berganti teknik dan membentuk klon air yang menyerang Xiang Shaoyun. Klon air. Klon adalah salah satu kartu andalan Lan Shenyong. Dia bisa membentuk klon dengan energi airnya dan mengejutkan lawannya sepenuhnya. Bahkan Xiang Shaoyun pun sempat terkejut karena tidak menyangka hal itu akan terjadi. Untungnya, kecepatan klon itu bukanlah apa-apa baginya. Xiang Shaoyun mampu melihat setiap gerakannya dengan sangat jelas. Tanpa perubahan ekspresi, auranya berubah menjadi dingin. Seketika, kepingan salju mengembun di udara saat energi air di sekitarnya berubah menjadi kristal es yang berkilauan. Bahkan dua serangan air yang bertabrakan dengan cepat membeku. Adapun klon yang menyerang, ia menjadi semakin lambat saat perlahan membeku. Pada saat mencapai Xiang Shaoyun, ia telah berubah menjadi patung es. Kedalaman es, seru Lan Shenyong dengan cemas saat pupil matanya menyempit. Meledak, teriak Xiang Shaoyun dengan seringai saat seluruh es meledak. Ledakan. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya meledak, memaksa Lan Shenyong untuk segera mundur dari dampak dahsyat tersebut. Sebuah penghalang terbentuk di sekelilingnya untuk melindunginya dari ledakan, tetapi penghalang itu tampaknya tidak cukup. Energi es terus berkumpul di sekitarnya saat lapisan embun beku menutupi kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, dia pun berubah menjadi patung es. Para penonton sangat terkejut. Klon Lan Shenyong adalah teknik yang sangat ampuh, tetapi Xiang Shaoyun telah mengubah situasi dengan sangat cepat. Tak satu pun dari mereka yang bisa melakukan hal yang lebih baik dalam situasi yang sama. Saat Xiang Shaoyun menarik sejumlah besar energi astral dari tubuhnya, suhu di arena terus menurun. Lapisan demi lapisan embun beku terbentuk di tubuh Lan Shenyong. Dia merasa lawan ini tidak akan mudah dikalahkan.
Benar saja, saat Lan Senyong yang membeku terus memampatkan energi astralnya, sesosok hantu muncul di belakangnya, mengambil bentuk seekor paus raksasa. Paus yang berputar. Dia mungkin telah memurnikan darah binatang buas tipe paus sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan mampu menampilkan kemampuan tipe paus yang begitu kuat. Lapisan es yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh Xiang Shaoyun semuanya hancur oleh paus tersebut. Paus pemakan dunia. Lan Senyong sendiri berubah menjadi paus raksasa sementara energi astral miliknya membentuk kekuatan hisap mengerikan yang menyelimuti Xiang Shaoyun, mencoba menyeret Xiang Shaoyun secara paksa ke dalam mulutnya sebelum menghancurkan Xiang Shaoyun menjadi berkeping-keping. Saat daya hisap meledak, Xiang Shaoyun tertarik ke depan, tampak benar-benar tak berdaya. Tepat sebelum mencapai mulut raksasa paus biru itu, dia membuat gerakan tangan dan memunculkan tombak es sebelum menusuk mulut Lan Senyong. Duri bentuk es. Xiang Shaoyun melepaskan sekitar 70% kekuatannya dan melepaskan sejumlah besar energi astral. Bahkan seorang sudo dewa biasa pun tidak akan mampu menahan serangan tingkat ini. Tombak es menusuk mulut paus dan mulai menimbulkan kehancuran saat kristal es menyembur kemana-mana di dalam mulut. Dengan hentakan keras ke tanah, Xiang Shaoyun melayang ke udara dan menendang Lan Senyong. Setiap gerakannya didukung oleh es dan air. Dengan penguasaannya yang luar biasa atas seluk-beluk es dan air, Lan Senyong terpaksa membela diri dengan segenap kekuatannya. Serangan paus yang mengamuk. Lan Senyong mengubah tekniknya sekali lagi saat dia mengayunkan kedua tinjunya, mengirimkan seekor paus biru raksasa yang menghantam dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan gemuruh keras sementara ruang di atas arena runtuh menjadi kehampaan. Bahkan sudo dewa tingkat 5 pun akan kesulitan menghadapi salah satu serangan ini. Ketika debu mereda, sesosok terlihat terbang menjauh sambil batuk darah. Dia tak lain adalah Lan Senyong. Adapun Xiang Shaoyun, dia berdiri di sana tanpa ekspresi dan berkata, jika hanya ini yang kau miliki, sebaiknya kau tinggalkan saja arena ini. Lan Senyong bangkit berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebuah tombak biru muncul di tangannya. Aura ilahi melayang di sekitarnya, memperjelas bahwa tombak itu bukanlah senjata biasa. Pada saat yang sama, auranya melonjak seiring lapisan demi lapisan sisik menutupi tubuhnya. Tinggi badannya bertambah sementara ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia berkata, Xiang Shaoyun, kau seharusnya bangga karena kau berhasil memaksaku menggunakan kartu andalanku. Lalu dia mengayunkan tombaknya, membanjiri arena dengan banyak bola air yang kemudian meledak. Serangan itu telah mencapai kekuatan dewa semu tingkat ke-9. Bahkan dewa biasa pun harus berhati-hati menghadapi serangan setingkat ini. Sepertinya ini batas kemampuanmu, saatnya mengakhiri ini, kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi kecewa. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan tak terbatas dari telapak tangannya. Kekuatan yang tak terbendung itu menghancurkan serangan Lan Senyong dan bahkan menyebabkan arena bergetar. Pemandangan arena yang bergetar itu sangat mengejutkan kerumunan di sekitarnya. Apakah ini benar-benar kekuatan seorang Santo Agung? Semua orang mengajukan pertanyaan yang sama. Para Saint Agung mungkin kuat, tetapi hanya sedikit Saint Agung yang mampu melepaskan kekuatan sebesar itu. Kedua serangan itu bertabrakan sesaat sebelum pemenangnya ditentukan. Beberapa bekas telapak tangan terlihat di tubuh Lan Senyong. Bahkan baju zirah sudo dewanya pun hancur ketika ia terlempar keluar dari arena. Bab 1585. Istana Abadi Kekaisaran. Saat Lan Senyong dikalahkan, sekitarnya menjadi sunyi. Lan Senyong adalah anak abadi dari ruang jalan abadi. Meskipun peringkatnya berada di paling bawah, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah individu yang kuat. Kekalahannya di tangan Xiang Shaoyun adalah bukti kekuatan Xiang Shaoyun. Para anggota kamar jalan abadi menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan, bahkan Liu Jiaohong tampak sedikit ketakutan. Dialah yang telah menghasut Lan Senyong untuk melawan Xiang Shaoyun. Sekarang setelah Lan Senyong dikalahkan, dia tidak akan bisa lolos dari konsekuensi jika kamar tersebut menyelidiki seluruh kejadian. Xiang Shaoyun, karena berani melukai Tuan Muda Lan, kamar jalan abadi tidak akan membiarkan ini begitu saja, ancam seseorang dari kamar jalan abadi sebelum buru-buru pergi bersama Lan Senyong. Mereka telah benar-benar mempermalukan diri sendiri. Pasti ada beberapa anggota Istana Guangling dan Aliansi Surgawi yang sedang mengawasi. Karena itu, mereka harus membalas dendam, atau mereka akan menjadi bahan tertawaan. Xiang Shaoyun tampaknya tidak terganggu oleh ancaman itu. Dia bahkan tidak perlu takut pada dewa. Mengapa dia harus takut pada ancaman seperti itu? Kalian semua boleh pergi duluan, aku berencana menghabiskan waktu di arena, kata Xiang Shaoyun kepada teman-temannya. Meskipun memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, ia percaya bahwa ia masih membutuhkan lebih banyak latihan. Setelah menghabiskan beberapa tahun dalam pengasingan dan kultivasi, ia membutuhkan beberapa pertempuran untuk beradaptasi dengan kekuatan barunya.
Yukaidi, selir iblis, Liu Qingchen, dan yang lainnya tahu bahwa Xiang Shaoyun sudah mantap dengan keputusannya. Karena itu, mereka tidak membujuknya untuk tidak menantang arena. Karena kehebatan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun dan kemenangan beruntunnya atas anggota Kamar Jalan Abadi, tidak ada yang berani menantangnya untuk sementara waktu. Untungnya, kota itu dipenuhi oleh para ahli karena kompetisi peringkat pertempuran surga. Dengan demikian, seiring waktu berlalu, banyak orang yang terlalu percaya diri menantang Xiang Shaoyun. Namun, semuanya dengan mudah dikalahkan. Tentu saja, Xiang Shaoyun tidak membahayakan nyawa mereka. Dengan bersikap lunak terhadap lawannya begitu kemenangannya sudah pasti, semua lawannya dengan sepenuh hati menerima kekalahan mereka. Dalam 3 hari, Xiang Shaoyun telah mengalahkan 50 ahli alam pertempuran surga secara beruntun. Kecepatan dia mengalahkan begitu banyak lawan mencetak rekor baru di arena abadi. Seharusnya diketahui bahwa pertarungan antara kultivator alam pertempuran surga dapat dengan mudah berlangsung berjam-jam. Pertarungan antara lawan yang seimbang bahkan bisa berlangsung berhari-hari. Namun, Xiang Shaoyun telah mengalahkan lawan-lawannya semudah berjalan-jalan di taman, menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Seluruh anggota Overlord Legion menjadi sangat gembira. Mereka merasa bangga padanya, dan satu-satunya keinginan mereka adalah memberitahu dunia bahwa dialah pemimpin mereka. Saat Xiang Shaoyun memenangkan pertandingan demi pertandingan, ketenarannya mulai menyebar lagi. Istana Abadi Kekaisaran adalah istana mewah yang diimpikan banyak orang untuk dikunjungi. Namun, hanya pejabat tinggi dan tokoh penting dinasti abadi yang dapat memasuki istana tersebut. Selain memiliki status yang dibutuhkan, seseorang juga harus berada di alam pertempuran surga sebelum dapat masuk. Duduk di atas singgasana naga emas adalah seorang pria gagah yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Ia mengenakan jubah brokat emas yang dihiasi dengan motif naga dan phoenix, dan memiliki temperamen yang agung. Aura yang mengintimidasi membuat siapapun sulit untuk menatapnya langsung. Ia tak lain adalah kaisar dinasti abadi saat ini. Di hadapannya berdiri sekitar selusin pangeran dan putri, yang semuanya adalah kultivator yang sangat berbakat. Tak satu pun dari mereka berusia lebih dari 200 tahun, dan yang termuda berusia sekitar 50 tahun. Terlepas dari usia muda mereka, semuanya adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat atas. Kekuatan mereka adalah demonstrasi kekuatan klan kekaisaran. Para pangeran dan putri ini pasti akan tumbuh menjadi pilar masa depan klan. Sudah berapa banyak pertandingan yang dimenangkan anak itu? Tanya Kaisar. Dia sudah meraih 66 kemenangan, jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mencapai 100 kemenangan beruntun dalam beberapa hari, jawab salah satu pangeran dengan tidak sabar. Generasi muda semakin hari semakin menonjol, kata Kaisar sambil menghela napas. Ia memandang para pangeran dan putri lalu bertanya, apa yang kalian rencanakan? Ayah, aku bersedia menantang dan mengalahkannya, tawar pangeran yang sebelumnya telah menjawab. Dia adalah pangeran keempat dan termasuk yang terkuat di antara para pangeran dan putri. Namun, dia gegabah dan berani, tetapi kurang cerdas. Saya juga bersedia menantangnya, ujar pangeran lain. Kaisar tidak mengatakan apapun. Ia mempertahankan ekspresi datar, tetapi jejak kekecewaan terlihat di matanya. Kurasa kita bisa merekrutnya, kata pangeran kedua setelah berpikir sejenak. Dengan kekuatan dinasti abadi kita bisa membantunya mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Aku yakin dia akan setuju jika kita bisa menjanjikannya posisi sebagai penjaga kelas 1 di masa depan. Kaisar mengangguk, tetapi ia tetap menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Pada saat itu, pangeran pertama berkata, orang seperti ini tidak mudah direkrut, menurutku. Pilihan terbaik adalah mengikatnya dengan kita melalui pernikahan, mungkin itu satu-satunya cara untuk memikatnya. Namun, ini juga bukan rencana yang bagus. Aku khawatir saudari-saudari kekaisaranku yang lain akan kesulitan memenangkan hatinya kecuali saudari ke-9 bersedia melakukannya. Lagi pula, dia tidak kekurangan wanita. Pandangannya kemudian tertuju pada salah satu putri. Putri itu mengenakan pakaian muslim 7 warna yang sangat menonjolkan sosoknya yang anggun. Wajahnya yang lembut dihiasi sepasang mata seindah permata. Mata itu bisa memukau siapapun yang memandangnya. Di hadapan sepasang mata itu, tak ada lagi yang tampak indah di dunia ini. Dia adalah wanita tercantik nomor 1 dari dinasti abadi, Hekai. Dia bagaikan peri yang anggun, dan cahaya samar pada pakaiannya yang cantik membuatnya tampak semakin mempesona. Dia jelas sebanding dengan Yukaidi dan selir iblis dalam hal penampilan. Bahkan, dia melampaui mereka dalam beberapa aspek. Kakak pertama, apakah kau bermaksud agar aku menangkap Xiang Shaoyun? Tanya Hekai dengan senyum menawan di wajahnya. Xiang Shaoyun adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah berhasil menggabungkan 9 kekuatan untuk menciptakan fisik terkuat. Aku khawatir hanya wanita sempurna sepertimu yang pantas bersamanya. Selain dirimu, saudari tersayang,
aku tak bisa membayangkan siapapun di dinasti kita yang mampu memenangkan hatinya, kata pangeran pertama dengan tatapan bijaksana di matanya. Akhirnya, senyum puas terukir di wajah kaisar saat ia berkata, pangeran pertama benar, jika Xiang Shaoyun bukan siapa-siapa, kita tidak perlu memperhatikannya, namun, dia adalah murid langsung wakil ketua persekutuan Gei, seseorang seperti dia layak untuk direkrut, bahkan jika kita tidak bisa membuatnya bergabung dengan kita, setidaknya kita perlu memenangkan persahabatannya, dengan kekacauan yang akan datang, memiliki teman tambahan jauh lebih baik daripada memiliki musuh tambahan. Ayahanda Kaisar, dia telah menyinggung kamar jalan abadi kita, kata pangeran keempat dengan tidak sabar. Jaga ucapanmu, ini ruang jalan abadi milikmu, bukan ruang jalan abadi kami, kata Kaisar dengan nada tidak senang. Bab 1586. Reaksi. Akomodasi di ruang jalan abadi di ibu kota abadi saat ini dipenuhi oleh para orang suci tingkat puncak. Tempat itu sebenarnya adalah ruang independen yang terisolasi dari dunia luar. Di dalam sebuah halaman, beberapa ahli muda dari ruang jalan abadi duduk mengelilingi sebuah meja batu. Masing-masing dari mereka diselimuti oleh pancaran ilahi yang memberi mereka penampilan yang agung. Salah satu dari mereka adalah peri Zi Xiang, yang pernah ditemui Xiang Shaoyun sebelumnya. Ia masih secantik dulu, membuat jantung berdebar kencang hanya dengan melihatnya. Lan Shenyong juga ada di antara mereka. Ia tampak murung dan bahkan tak berani mengangkat kepalanya di antara kelompok itu. Ruang jalan abadi telah dipermalukan, kita harus merebut kembali kejayaan kita, kata seorang pemuda berbaju emas. Dia menatap Lan Shenyong dan berkata, Lan Junior, kau harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Junior Lan, dia hanya bertarung demi kepentingan ruangan, sayangnya, lawannya terlalu kuat, tidak mengherankan jika dia mengalami kekalahan, kata seorang pria berambut merah. Lan Shenyong menarik napas dalam-dalam dan berkata, Xiang Shaoyun memang lebih kuat dariku, aku mengakui kekalahanku karena aku lebih lemah darinya, namun, kita perlu membalaskan dendam atas kematian pengawas luar kita, jika kita tidak melakukan apapun, Istana Guangling dan Aliansi Surgawi hanya akan memandang rendah kita. Kompetisi peringkat pertempuran surga akan segera dimulai, apakah kau mencoba membuat kami bertindak di saat seperti itu? Tanya pria berbaju emas itu dengan tidak senang. Aku bisa menyuruh Guardian Lu untuk bergerak, aku yakin dengan kekuatan Guardian Lu, dia pasti bisa menangkap Xiang Shaoyun, kata Lan Shenyong dengan tatapan kejam di matanya. Guardian Lu adalah orang yang tepat untuk Anda, tentu saja, bagus bahwa Anda bersedia mempekerjakannya, kata pria berambut merah itu. Baiklah kalau begitu, jika orang-orang yang berpangkat lebih tinggi dari kita mendengar tentang ini ketika mereka tiba nanti, kita semua akan menderita, kata pria berbaju emas sambil mengangguk. Peri Zi Xiang berkata, mengapa aku tidak mencoba merekrutnya lagi, jika dia menolak? Senior Zi Xiang, jangan ikut campur, kami akan memutuskan setelah Guardian Lu menangkapnya, kata Lan Shenyong. Hehe, tentu, kata peri Zi Xiang sambil tersenyum manis. Di tempat lain di kota itu terdapat ruang independen serupa lainnya. Beberapa pemuda berprestasi juga berkumpul di sana. Dari pakaian mereka, jelas terlihat bahwa mereka adalah anggota aliansi surgawi. Yang terkuat di antara generasi muda ruang jalan abadi dikenal sebagai anak-anak abadi, sedangkan padanan anak-anak abadi di aliansi surgawi adalah anak-anak surgawi. Dari segi jumlah, anak-anak surgawi bahkan lebih sedikit daripada anak-anak abadi, hanya ada 88 orang. Namun, 88 anak surgawi ini jelas tidak lebih lemah daripada 108 anak abadi dari ruang jalan abadi. Para pemuda yang berkumpul ini tidak lain adalah beberapa dari anak-anak surgawi. Mereka memiliki asal-usul yang luar biasa dan merupakan monster paling berbakat yang direkrut oleh aliansi surgawi dari seluruh dunia. Di bawah bimbingan aliansi surgawi, mereka bahkan lebih kuat daripada para jenius dari 4 akademi kuno. Anak bernama Xiang Shaoyun itu akan segera meraih 100 kemenangan, kudengar seorang penjaga luar pernah mencoba merekrutnya ke aliansi surgawi kita, tetapi ditolak, benarkah itu? Tanya pemimpin kelompok itu, seorang pemuda dengan penampilan biasa. Pemuda itu mungkin tidak tampak istimewa, tetapi jika seseorang memperhatikannya, akan terlihat bahwa tidak ada kilatan tekanan yang tersembunyi di matanya. Benar, anak itu adalah satu-satunya murid Gei, dan dia sangat sombong, dia sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi, jika kita tidak menekannya, dia mungkin akan menantang kita di masa depan juga, kata seorang pemuda yang mengenakan baju zirah kuno dengan tatapan mengejek. Jika Lan Shenyong pun bukan tandingan orang itu, dia benar-benar sangat mampu, kita perlu mempertimbangkan dengan matang sikap kita, apakah kita akan memancingnya atau menekannya, kata seorang pemuda lainnya. Tidak perlu terburu-buru, kompetisi peringkat pertempuran surga akan segera datang, tidak akan ada yang membuat masalah saat ini, karena dia sangat menikmati ketenaran, biarkan saja, kita akan menyelesaikan masalah setelah memasuki medan perang kuno, jika dia pintar,
kita bisa mempertimbangkan untuk memberinya tempat di aliansi surgawi, jika tidak, dia tidak bisa menyalahkan kita karena bersikap kasar, kata pemuda berpenampilan biasa itu. Jika kompetisi peringkat pertempuran surga tidak terlalu dekat, aku benar-benar ingin menantang fisik awal mula itu, kata pemuda berbaju zirah kuno. Di arena abadi, Xiang Shaoyun menghadapi kultivator alam pertempuran surga tingkat 3. Dengan kekuatannya, dia bisa menekan lawannya hanya dengan auranya saja. Mengapa dia tidak melakukannya? Apakah karena dia jatuh cinta pada wanita cantik yang menjadi lawannya? Atau karena alasan lain? Alasan utamanya adalah karena dia telah menahan diri menghadapi banyak penantangnya. Seiring waktu, semakin banyak kultivator alam pertempuran surga mulai menantangnya sebagai cara untuk mencari bimbingannya. Dia tidak menolak para penantang ini dan memberikan bimbingan tertentu kepada masing-masing dari mereka dalam kultivasi mereka. Itulah caranya menabur karma baik. Lagi pula, mendapatkan teman baru selalu lebih baik daripada mendapatkan musuh baru. Akibatnya, Xiang Shaoyun telah membangun reputasi yang baik untuk dirinya sendiri. Semakin banyak orang menantangnya, tetapi sebenarnya, sebagian besar dari mereka ada di sana untuk meminta beberapa petunjuk darinya. Adapun kultivator alam pertempuran surga tingkat ketiga di hadapannya, dia tidak ada di sana untuk menantangnya. Sebaliknya, dia ada di sana untuk merayunya, berharap untuk memenangkan hatinya. Tuan Muda Xiang, bagaimana menurut Anda teknik ini? Kata wanita itu sambil terkekeh dan melemparkan seluruh tubuhnya ke arah Xiang Shaoyun, tanpa ragu mendorong bagian tubuhnya tertentu ke arahnya. Alih-alih menyebut apa yang baru saja dia lakukan sebagai teknik, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan pria itu. Xiang Shaoyun perlahan kehilangan kesabarannya. Saat ia hendak meraih sesuatu, sebuah hembusan kekuatan menangkap wanita itu dan melemparkannya keluar dari ring. Ia berkata, selanjutnya, jika penantang berikutnya juga datang untuk membuang waktuku, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Ia menyadari bahwa jika terus menahan diri, ia mungkin akan mengundang lebih banyak masalah. Tak lama kemudian, ia mencapai 99 kemenangan. Ia hanya tinggal satu kemenangan lagi untuk mendapatkan untaian energi. Ia hanya membutuhkan 7 hari untuk mencapai sejauh ini, mencetak rekor baru untuk energi alam suci di arena. Untuk pertandingan ke-100-nya, seorang lelaki tua berwajah hijau muncul di atas ring. Ia mengenakan jubah penjaga berwarna ungu dari ruang jalan abadi, dan ia tidak menyembunyikan niat membunuhnya yang kuat. Ia tak lain adalah penjaga Lu, pengikut Lan Shenyong. Ia adalah Sudo Dewa tingkat 8 dan hanya selangkah lagi menuju alam dewa. Seseorang dengan kekuatannya dapat dengan mudah mengalahkan siapapun di alam suci agung. Keluar dari lingkaran ini atau mati, kata penjaga itu dengan kasar. Kau tidak pantas mengucapkan kata-kata itu padaku, kata Xiang Shaoyun sambil mengacungkan jarinya. Bab 1587. Nyala api kehidupan hijau. Sebagai Sudo Dewa tingkat 8, Guardian Lu bisa sedikit menandingi dewa sejati meskipun dia tidak sekuat dewa sejati. Karena itu, dia tidak bisa menerima perlakuan hinaan seperti itu dari Xiang Shaoyun. Bodoh dan keras kepala, kata Guardian Lu sambil segumpal cahaya hijau muncul di telapak tangannya. Gumpalan itu terus berdenyut seperti kobaran api yang memancarkan energi dengan konsentrasi tinggi. Nyala api Green Life. Dengan lambaian telapak tangannya, gumpalan hijau itu meledak dan menyebar ke arah Xiang Shaoyun seperti api yang menjalar. Dia sebenarnya menggunakan kekuatan kayu. Namun, kekuatan kayunya justru berperilaku seperti api, mengamuk dan tanpa ampun. Itu adalah kekuatan kayu unik yang dapat mengancam siapapun di alam kultivasi yang sama. Ketika Xiang Shaoyun merasakan kekuatan unik itu, dia tidak berani lengah. Armor hijau muncul di tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya, menghantamkan tinjunya ke kobaran api hijau seperti sepasang tunggul kayu besar. Sayangnya, kekuatan Guardian Lu tampak lebih kuat karena melahap serangan Xiang Shaoyun dan menyebar ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun bereaksi cepat dan menyerang Guardian Lu seperti hantu. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menamparkan kepala Guardian Lu. Serangan telapak tangan itu cukup kuat untuk menghancurkan gunung menjadi debu halus. Jika mengenai Guardian Lu, kemungkinan besar akan membunuhnya. Sebagai respons, Guardian Lu mengangkat lengannya dan menangkis serangan telapak tangan itu. Kemudian, ia melambaikan tangan lainnya untuk mengelilingi Xiang Shaoyun dengan api hijau. Api hijau itu adalah jenis energi kayu yang merusak. Saat seseorang menyentuhnya, orang itu tidak akan terbakar sampai mati. Sebaliknya, energi astral orang itu akan terbakar, menyebabkan kekuatan tempurnya menurun. Karena jarak yang dekat antara Xiang Shaoyun dan Guardian Lu, dia segera merasakan energi astralnya mulai melemah. Untungnya, tingkat energinya berbeda dari semua kultivator. Jika tidak, dia akan benar-benar bingung harus berbuat apa dalam situasi ini.
Guardian Lu tampak bangga pada dirinya sendiri saat dia melancarkan beberapa serangan ke arah Xiang Shaoyun, mencoba melibatkan Xiang Shaoyun dalam pertarungan jarak dekat. Xiang Shaoyun menyipitkan matanya dan berkata, "Kau pikir kau bisa mengalahkanku dalam pertarungan jarak dekat? Jangan harap." Dia memutuskan untuk mengabaikan kobaran api hijau di sekitarnya dan fokus menyerang dengan kekuatan fisiknya. Lagi pula, dia sudah memiliki tubuh dewa sejati. Bahkan tanpa energi astral, pukulannya cukup kuat untuk membunuh dewa-dewa palsu. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 1000 gerakan. Setiap benturan sangat keras karena gelombang suara bergemuruh di sekitar mereka, menyebabkan ruang runtuh berulang kali. Tak seorang pun bisa melihat pertarungan itu dengan jelas. Bahkan para mahasuci pun hanya bisa melihat beberapa bayangan yang berkelebat di atas ring, yang sangat mengejutkan penonton. Semua orang di sana tahu bahwa Xiang Shaoyun kuat, tetapi tak seorang pun menyangka dia akan sekuat itu. Mengapa anak ini tidak terpengaruh oleh api kehidupan hijau? Apa yang terjadi? Pikir Guardian Lu dengan cemas. Pertarungan jarak dekat selalu menjadi keunggulannya, jadi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang menekannya dalam pertarungan jarak dekat. Sebenarnya, Xiang Shaoyun tidak sepenuhnya kebal terhadap api hijau. Setiap pukulannya tanpa energi astral, namun api hijau yang aneh itu masih bisa melemahkan pukulannya hingga 30%. Jika tidak, dia pasti sudah menghajar Guardian Lu sampai mati dengan kekuatan tubuh dewanya. Aku tidak bisa terus memperpanjang ini, pikir Xiang Shaoyun dan Guardian Lu bersamaan. Nether Green Finger. Guardian Lu menjentikkan ke 10 jarinya, mengirimkan 10 pancaran sinar hijau ke arah Xiang Shaoyun dari sudut yang sulit. Karena jarak yang pendek antara keduanya, pancaran sinar tersebut langsung mencapai Xiang Shaoyun dan menembus tubuhnya. 10 lubang yang tertinggal di tubuhnya merupakan bukti betapa kuatnya pancaran sinar tersebut. Haha, sekarang kau sudah terkena jari hijau netherku, bersiaplah untuk mati, kata Guardian Lu dengan gembira sambil menjauhkan diri dari Xiang Shaoyun. Jari hijau nether miliknya tidak hanya mampu membakar energi astral lawannya dengan kekuatan api kehidupan hijau, tetapi pancarannya juga mengandung racun nether yang mengerikan yang dapat dengan mudah meracuni para dewa hingga mati. Xiang Shaoyun dapat merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Energi astralnya terbakar oleh api kehidupan hijau sementara racun neraka mengikis kekuatan hidupnya dan mematikan sarafnya. Dia pasti sudah pingsan jika dia tidak memiliki tubuh dewa. Benar saja, tidak ada dewa palsu yang lemah, desah Xiang Shaoyun dalam hati. Lautan kosmos astralnya meledak dengan kekuatan saat petir kekacauan purba beresonansi dengan tulang petirnya. Petir kekacauan purba, kekuatan yang sangat kuat, meledak dan dengan cepat menolak api kehidupan hijau dan racun neraka di tubuhnya. Mata Guardian Lu membelalak kaget sambil berseru, bagaimana ini mungkin? 8 lipatan telapak tangan nether. Guardian Lu tak berani menahan diri dan melepaskan seluruh kekuatannya, mengeluarkan kekuatan dewa. Lapisan tipis energi alam dewa muncul di sekitar telapak tangannya saat 8 telapak tangan hijau muncul dan menyatu. Mereka melesat ke arah Xiang Shaoyun dengan kekuatan serangan yang telah diperkuat 8 kali lipat. Serangan ini melampaui kemampuan dewa semu biasa untuk menahannya. Bahkan Xiang Shaoyun pun mulai merasa tertekan. Kau pantas membuatku sedikit lebih serius dari sebelumnya, kata Xiang Shaoyun sambil dengan tenang melayangkan pukulan. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan seketika menyelimuti ring. Kekuatan yang dipenuhi dengan pasang surut kehidupan meliputi ring dan mengguncang dunia. Ledakan. Telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan, menciptakan gelombang kejut mengerikan yang menyebabkan cincin itu bergetar berulang kali. Bahkan cincin yang terbuat dari material kelas dewa dan dilindungi oleh formasi kelas dewa pun mulai retak, menunjukkan kekuatan di balik benturan tersebut. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut, dan yang lebih lemah roboh ke tanah karena ketakutan yang luar biasa. Pertarungan di dalam ring itu ibarat pertarungan antar dewa. Pasti akan menjadi prestasi yang mengesankan jika seseorang mampu tetap berdiri setelah menyaksikan pertarungan seperti itu. Formasi tingkat dewa itu beraksi dan hanya mampu menahan gelombang kejut setelah upaya yang cukup besar. Jika formasi itu lebih rendah dari tingkat dewa, ring itu pasti sudah hancur. Sungguh kekuatan yang menakutkan, sudah lama sekali pertarungan setingkat ini tidak muncul di arena abadi. Dengan kekuatan mereka cukup kuat untuk menjadi Raja Suci Pejuang Surga, aku ingin tahu siapa yang lebih kuat. Apapun hasil pertandingan ini, kebangkitan Xiang Shaoyun hampir pasti, dia pasti akan mampu mendapatkan tempatnya di peringkat pertarungan surga. Xiang Shaoyun masih sangat muda, aku penasaran berapa banyak orang yang masih bisa menandinginya setelah dia memasuki alam kelahiran kembali, sayang sekali dia telah menyinggung kamar jalan abadi. Bab 1588. Rekor tercepat. Banyak ahli mengamati pertarungan di luar ring, termasuk Lan Senyong dari ruang jalan abadi. Ketika dia melihat pukulan dari Xiang Shaoyun, dia merasa seolah pukulan itu menghantam tepat ke jantungnya sendiri.
Pada saat itu, keinginannya untuk membalas dendam hancur berantakan. Jika pukulan itu diarahkan kepadanya, dia tidak akan bisa bertahan. Para pemuda di sekitarnya juga memasang ekspresi serius. Mereka semua tampak memikirkan cara untuk melawan pukulan itu. Ini benar-benar tak terduga, sepertinya selama ini kita semua meremehkannya, kata pemuda berbaju emas itu. Saya tahu potensinya, itulah mengapa saya mencoba merekrutnya, saya khawatir merekrutnya tidak akan semudah itu lagi, kata Ferry Zisiang. Sekuat apapun dia tetap bukan dewa palsu, dia tidak akan bisa menandingi orang-orang yang peringkatnya lebih tinggi dari kita, kata seorang pemuda lainnya. Pemuda berbaju emas itu berkata, hentikan semua provokasi, pasti akan ada seseorang yang akan mengurusnya setelah kita semua memasuki medan perang kuno. Di sisi aliansi surgawi, pemuda berpenampilan biasa yang mengenakan pakaian rami itu dipenuhi niat bertempur dan berkata, fisik awal mula memang pantas mendapatkan reputasinya, aku khawatir kekuatannya tidak lebih lemah dari fisik kekacauan mula, jika kompetisi peringkat pertempuran surga tidak begitu dekat, aku benar-benar ingin menantangnya juga. Dari pihak dinasti abadi, para pangeran dan anak-anak pejabat berpengaruh juga mengamati pertarungan dari sebuah bangunan tinggi. Pangeran pertama ada di antara mereka, dan duduk di sampingnya adalah Hekai, yang mengenakan pakaian 7 warna. Dia berkata, lihat, saudari ke-9, apakah jenius tak tertandingi seperti ini cocok untukmu? Hekai tampak penasaran saat berkata, dia memang sangat cakap, jika dia bisa memasuki alam kelahiran kembali, aku akan mempertimbangkannya. Jika bahkan dia pun tidak bisa memasuki alam kelahiran kembali, aku khawatir tak seorang pun dari kita akan mampu melakukannya, kata pangeran pertama sambil menghela napas. Benar, Hekai setuju. Saat pandangannya tertuju pada Xiang Shaoyun, keinginan untuk menaklukkan muncul dalam dirinya. Ia merasakan hal yang sama seperti saat melihat sesuatu yang diinginkannya di masa kecilnya. Tidak ada orang lain yang pernah mampu mendapatkan sesuatu yang telah ia idam-idamkan. Di dalam ring, Guardian Lu hancur berkeping-keping. Tak diragukan lagi bahwa dia sudah mati. Pukulan Xiang Shaoyun terlalu kuat. Meskipun pukulannya telah dilemahkan oleh Guardian Lu, pukulan itu masih melampaui batas kemampuan Guardian Lu. Dengan kekalahan Guardian Lu, Xiang Shaoyun meraih kemenangan ke-100-nya. Ring menyala, dan kekuatan tak terbatas mengalir keluar dan berkumpul di sekitar Xiang Shaoyun. Orang lain pasti akan langsung menyerap energi itu, tetapi Xiang Shaoyun buru-buru mengulurkan tangan, melepaskan kekuatan penyegelan, lalu meraih energi itu dengan tangannya. Tindakannya membuat orang banyak terkejut. Itu adalah energi alam suci yang diberikan oleh dewa. Dengan demikian, tingkatannya jauh lebih tinggi daripada energi alam suci biasa. Mengapa dia memegangnya di tangannya alih-alih menyerapnya? Xiang Shaoyun mengabaikan kerumunan dan memfokuskan perhatiannya pada kedalaman yang terkandung dalam gumpalan energi itu. Dia segera mengerti apa yang membuat gumpalan energi ini begitu istimewa. Jelas sekali energi itu telah diekstrak dari kekuatan asal seseorang dan ditingkatkan dengan sedikit jejak aturan alam dewa. Seorang Saint biasa akan dapat dengan mudah maju setidaknya 1 tingkat setelah menyerapnya. Bisa dikatakan ini adalah hadiah yang sangat besar. Tidak heran arena abadi bisa tetap berkembang selama bertahun-tahun, dengan energi alam dewa seperti ini, seorang Saint dapat tumbuh pesat kekuatannya, namun, ini masih merupakan kekuatan eksternal, jika diserap tanpa dimurnikan lebih lanjut, itu mungkin akan menghambat pertumbuhan seseorang di masa depan, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Kemudian dia menyegel energi itu dan menyimpannya di lautan kosmos astralnya. Mungkin dia bisa menyimpannya sebagai hadiah untuk salah satu temannya. Lagi pula, itu tidak akan terlalu membantu dirinya sendiri. Dia kemudian duduk bersila di atas ring dan menunggu penantang lainnya. Bagaimanapun, dia masih punya banyak waktu sebelum kompetisi peringkat pertempuran surga dimulai. Bertarung di arena abadi akan menjadi cara yang bagus untuk menghabiskan waktu. Tidak lama setelah ia duduk, penantang baru muncul. Penantang itu berasal dari ras non-manusia. Jelas, penantang itu bermaksud memanfaatkan kelelahan Xiang Shaoyun untuk mengalahkannya. Sayangnya bagi penantang, bintang sejati di dalam tubuh Xiang Shaoyun memberinya pasokan energi yang tak terbatas dan peningkatan tingkat penyerapan energi di sekitarnya, sehingga memberinya kecepatan pemulihan yang luar biasa. Tak heran, penantang non-manusia itu dikalahkan. Tak lama kemudian, 10 hari lagi berlalu. Pada titik ini, Xiang Shaoyun telah mengalahkan total 250 penantang. Banyak penantangnya baru-baru ini dikalahkan hanya dengan 1 gerakan. Bahkan yang terkuat sekalipun tidak mampu bertahan lebih dari 3 gerakannya. Setelah 250 kemenangan, hampir semua orang menyadari bahwa Xiang Shaoyun mungkin tak tertandingi di alam pertempuran surga. Banyak jenius dari berbagai organisasi kuat juga ingin menantangnya, tetapi mereka memaksa diri untuk tenang memikirkan kompetisi peringkat pertempuran surga yang akan datang, sehingga Xiang Shaoyun dapat menikmati semua sorotan. Waktu terus berlalu.
Akhirnya, Xiang Shaoyun meraih kemenangan ke-500. Ia telah menghabiskan total 1 bulan di arena. Energi alam dewa muncul di sekitarnya, membuat seluruh ibu kota abadi khawatir. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak seseorang menyelesaikan tantangan 500 kemenangan. Ketika energi alam dewa muncul, Xiang Shaoyun melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan menyegelnya sebelum menyimpannya di lautan kosmos astralnya. Gumpalan energi itu tidak semurni dan sekuat 2 untaian yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Yuanxi. Namun, itu masih cukup baik untuk membantunya mencapai alam suci agung tahap akhir. Dia juga membutuhkan waktu untuk menyerap energi itu dengan benar. Sang penguasa tak tertandingi, sang penguasa tak tertandingi. Semua anggota Legiun Penguasa bersorak gembira. Yang lain juga memandang Xiang Shaoyun dengan penuh hormat. Seseorang sekuat dia pasti akan tumbuh menjadi individu dengan status luar biasa. Banyak orang berkumpul di sekitar ring. Tetapi ketika Xiang Shaoyun meninggalkan ring, tidak ada yang berani mendekatinya. Sebaliknya, semua orang dengan bijaksana menyingkir dan membuka jalan baginya untuk pergi, seolah-olah mereka menyambut kembalinya seorang pahlawan pemberani. Xiang Shaoyun berjalan menembus kerumunan tanpa ekspresi, menikmati kemuliaan yang hanya menjadi miliknya. Pada saat yang sama, keinginannya untuk mencapai puncak kultivasi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tepat ketika ia hendak pergi bersama orang-orangnya, sekelompok pengawal kekaisaran dari dinasti abadi muncul di hadapannya. Dinasti abadi adalah dinasti terkuat yang pernah ada. Akibatnya, mereka selalu bertindak arogan. Undangan seperti ini yang mereka berikan kepada Xiang Shaoyun menunjukkan dengan jelas kedudukan Xiang Shaoyun saat ini. Xiang Shaoyun ragu sejenak sebelum mengangguk. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Kaisar Abadi. Ia menaiki kereta mewah yang dibawa oleh pengawal kekaisaran dan langsung diantar ke istana kekaisaran. Kerumunan orang tampak iri saat mereka menatap rombongan pengawal kekaisaran yang pergi. Bab 1589. Berinteraksi sebagai setara. Istana abadi kekaisaran sangat megah dan menakjubkan. Istana itu diselimuti aura kemakmuran seolah-olah merupakan asal mula segala hal yang membawa keberuntungan. Itu adalah tanah suci yang dihormati banyak orang. Duduk di kereta mewah yang ditarik oleh 4 binatang buas iblis, Xiang Shaoyun melewati lorong panjang dengan jalan setapak berwarna coklat dan dinding merah untuk mencapai halaman dalam istana. Ketika pemandangan taman bak surga menyambutnya, suasana hatinya membaik secara signifikan. Dia bergumam, mereka benar-benar tahu cara menikmati hidup. Selama bertahun-tahun, ia fokus meningkatkan kekuatannya. Adapun perkembangan Sekte Ziling, ia menyerahkannya kepada bawahannya. Ia mengira sekte tersebut telah berkembang dengan sehat, tetapi setelah melihat halaman dalam istana, ia menyadari bahwa Sekte Ziling tidak memiliki keanggunan megah yang dipancarkan istana ini. Singkatnya, perbedaan antara Sekte Ziling dan Istana Abadi Kekaisaran ibarat perbedaan antara orang kaya baru dan bangsawan kuno. Jurang pemisah di antara keduanya sangat besar. Ketika Xiang Shaoyun sampai di ruang singgasana, ia mendapati ruangan itu dipenuhi oleh anak-anak muda. Setiap dari mereka memiliki kultivasi yang cukup baik, dan ia menyadari bahwa meskipun mereka tampak muda, sebenarnya mereka jauh lebih tua darinya. Dia memberi hormat kepada Kaisar Abadi yang bertahta dan berkata, "Salam, Kaisar Abadi." Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, "Tenanglah. Bolehkah saya tahu mengapa saya dipanggil ke sini, Yang Mulia?" tanya Xiang Shaoyun sambil mengangkat kepalanya. Ia dapat melihat bahwa Kaisar adalah seorang sudo dewa tingkat puncak. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan hanya selangkah lagi menuju alam dewa. Ketika ia mencapai alam dewa, saatnya baginya untuk turun tahta juga. Lagi pula, tidak ada kultivator alam kelahiran kembali yang akan peduli dengan sesuatu yang tidak berwujud seperti singgasana. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka mengejar kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi mereka. Dengan kekuatan yang lebih besar, mereka akan mampu melakukan lebih banyak hal. Haha, itu wajar saja karena aku ingin bertemu dengan Raja Muda di antara para Saint yang telah menciptakan rekor baru di arena abadi, kata Kaisar sambil tertawa terbahak-bahak. Dari pertemuan ini, aku bisa melihat bahwa kau benar-benar individu yang luar biasa. Yang Mulia, Anda terlalu baik, kata Xiang Shaoyun dengan rendah hati. Tidak sama sekali, aku mengatakan yang sebenarnya, kata Kaisar. Shaoyun, kau memiliki potensi yang tak terbatas, aku juga ingin bertanya apakah kau bersedia menjadi sahabat dinasti abadi. Xiang Shaoyun sedikit mengerutkan kening sambil berkata, "Yang Mulia, saya merasa sangat terharu atas kebaikan ini, saya tentu saja merasa terhormat untuk menjadi sahabat dinasti abadi." Senang mendengarnya, kami dari dinasti abadi selalu menghormati orang-orang yang cakap, jika tidak, kami tidak akan bertahan selama ini, kami beruntung bisa mendapatkan persahabatan Anda, para prajurit, bawalah hadiahnya, kata Kaisar dengan santai sambil bertepuk tangan.
Beberapa kasim istana berdatangan ke ruangan dengan membawa beberapa nampan yang ditutupi selembar kain. Xiang Shaoyun buru-buru berkata, "Yang mulia, saya tidak pantas." Kaisar menyela perkataannya, dan berkata, "Ini hanyalah hadiah dari dinasti abadi sebagai tanda persahabatan kita, jangan menolaknya." Kaisar berbicara dengan tegas, seolah-olah akan menyinggung perasaannya jika Xiang Shaoyun menolak hadiah-hadiah itu. Setelah ragu sejenak, Xiang Shaoyun memutuskan untuk tidak berdebat dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." Sebuah botol giok muncul di tangannya. Ia menghadap Kaisar dan berkata, "Karena Yang Mulia menganggap saya sebagai teman, saya juga memiliki hadiah untuk Anda, terimalah hadiah saya, Yang Mulia." "Kurang ajar, ayahku, Yang Mulia Kaisar, memberimu hadiah-hadiah ini sebagai cara untuk menunjukkan dukungannya, tidak perlu kau membalasnya dengan hadiah, singkirkan hadiahmu itu," tegur pangeran keempat. Seorang pangeran lain berkata, "Benar sekali, apa yang kurang dari dinasti abadi? Kita bahkan tidak kekurangan barang-barang kelas dewa, lelucon macam apa ini?" Xiang Shaoyun mengabaikan para pangeran dan berkata, "Yang Mulia, jika Anda tidak bersedia menerima hadiah saya, mohon tarik juga hadiah Anda." Xiang Shaoyun jelas mengusulkan interaksi yang setara agar tidak berhutang budi kepada dinasti abadi atas hadiah-hadiah tersebut. Dia tidak bermaksud membiarkan mereka memandangnya sebagai seseorang yang lebih rendah dari mereka, itulah sebabnya dia juga menawarkan hadiah. Dia bukanlah warga dinasti abadi, dan dia memiliki ambisi yang tinggi. Kaisar abadi mungkin menawarkan untuk berteman, tetapi sebenarnya, Kaisar justru berusaha untuk membangun kedudukan yang lebih tinggi di antara mereka. Jika dia menerima hadiah-hadiah itu, dia pasti akan diturunkan statusnya ketika bertemu Kaisar di masa depan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia setujui. "Bagus, sangat bagus, saya penasaran, hadiah apa yang Anda bawa untuk saya?" kata Kaisar sambil melambaikan tangannya dan menerima botol giok itu. Ketika ia melihat air yang berkilauan di dalam botol, keterkejutan terpancar di matanya, dan ia bertanya, "Apakah ini air mata air Bima Sakti yang legendaris itu?" Xiang Shaoyun mengangguk dan berkata, "Ya, mungkin tidak seberharga berbagai harta yang Anda miliki, Yang Mulia, tetapi saya percaya hadiah ini bermanfaat bagi Anda saat ini." "Kau benar, aku benar-benar membutuhkan sesuatu seperti ini sekarang," kata Kaisar. Kemudian ia dengan sungguh-sungguh berkata kepada para pangeran dan putri, "Mulai sekarang, Shaoyun adalah sahabat dinasti abadi kita, setiap penghinaan yang ditunjukkan kepadanya sama dengan menghina diriku, ingatlah kata-kataku." "Baik, Ayahanda Kaisar," jawab para pangeran dan putri. Tak seorang pun dari mereka membayangkan bahwa Xiang Shaoyun akan benar-benar berhasil berinteraksi dengan Ayahanda Kaisar mereka sebagai setara, yang akan menaikkan senioritasnya satu tingkat dan menjadikannya senior mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima. "Baiklah, mari kita mulai pesta untuk merayakan keberhasilan Shaoyun di arena," kata Kaisar. Maka, Xiang Shaoyun pun makan malam bersama Kaisar. Selama jamuan makan, mereka membicarakan berbagai macam topik, semakin memperdalam hubungan di antara keduanya. Xiang Shaoyun dengan gembira menerima tawaran persahabatan itu. Namun, ia menyadari bahwa persahabatan itu mungkin akan lenyap begitu ia tidak lagi berguna. Tentu saja, jika dia tetap kuat, dinasti abadi pasti akan menjadi teman yang baik. Setidaknya, mereka tidak akan membantu kekuatan yang memusuhinya ketika mereka bertindak melawannya. Setelah jamuan makan, Kaisar mengizinkan Xiang Shaoyun untuk pergi. Setelah Xiang Shaoyun pergi, pangeran keempat bertanya dengan marah, "Ayahanda Kaisar, apakah perlu memperlakukan orang luar seperti itu? Lebih baik kita berteman dengannya daripada menjadikannya musuh, aku akan mematahkan kaki siapapun yang berani tidak mematuhiku dalam hal ini," peringatkan Kaisar dengan tegas. "Yang Mulia Kaisar, dia hanyalah seorang santo agung, dia seharusnya merasa terhormat karena mendapat anugerah dari Anda," kata pangeran kedua. "Itulah satu-satunya alasan aku bisa berinteraksi dengannya sebagai setara, pada saat dia mencapai alam dewa, aku khawatir satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah menjilatnya," kata Kaisar. "Anak ini akan berdiri di puncak kekuasaan di masa depan." Bab 1590. Ruang Peri Abadi. Setelah meninggalkan istana kekaisaran, Xiang Shaoyun kembali ke kediaman dinasti Han Agung. Sejumlah orang menunggunya di sana. Yu Kaidi, Selir Iblis, Lu Xiaoxing, Liu Qingchen, dan anggota Legiun Penguasa semuanya ada di sana. Mereka semua melangkah maju untuk menyambutnya ketika dia kembali. Jelas, mereka khawatir sesuatu akan terjadi padanya selama kunjungannya ke istana kekaisaran. "Kembali dan istirahatlah semuanya, kompetisi peringkat pertempuran langit akan segera dimulai, persiapkan diri kalian dalam kondisi optimal untuk kompetisi yang akan datang. Saya tidak mengharapkan semua orang masuk peringkat, tetapi setidaknya kalian harus cukup kuat untuk melindungi diri di medan perang," kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia memanggil Lu Xiaoxing dan menyerahkan gumpalan energi alam dewa yang didapatnya dari arena abadi.
Dia berkata, Xiaoxing, kemajuanmu memang cepat, tetapi belum cukup cepat, kamu bisa langsung menyerap gumpalan energi ini, tetapi ingatlah untuk memurnikannya beberapa kali agar tidak memengaruhi kultivasimu di masa depan. Setelah beberapa tahun, Lu Xiaoxing telah maju satu tingkat lagi, menjadi kultivator alam pertempuran surga tingkat keempat. Kemajuannya cepat, tetapi dia masih belum cukup kuat untuk bertahan hidup di medan perang kuno. Ia tidak ragu-ragu dan mengangguk sambil berkata, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ia menoleh ke arah tertentu dan bertanya, kedua saudari itu tidak akan keberatan, kan? Jangan khawatir, mereka tidak sepicik itu, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Baik UKD maupun selir iblis sudah cukup kuat untuk menghadapi para Saint Agung. Dengan berbagai kartu andalan mereka jauh lebih kuat daripada Lu Xiaoxing. Gumpalan energi alam Saint itu tidak terlalu berguna bagi mereka. Setelah menyerap gumpalan energi, Lu Xiaoxing memasuki sesi kultivasi singkat. Adapun Xiang Shaoyun, dia juga memasuki sesi kultivasi setelah menghabiskan 1 hari bersama anggota Overlord Legion, menunggu kompetisi peringkat pertempuran surga dimulai. Saat tanggal kompetisi peringkat pertempuran surga semakin dekat, semakin banyak kultivator alam pertempuran surga tiba di ibu kota abadi. Bahkan beberapa orang tua aneh yang telah lama mengasingkan diri pun muncul. Seluruh ibu kota abadi dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Xiang Shaoyun sama sekali tidak mempedulikannya. Dia fokus menyerap gumpalan energi alam dewa yang telah diperolehnya, membawanya ke alam suci agung tahap akhir. Selain itu, dia terus mengolah inti iblisnya, mendorong kultivasi iblisnya ke alam sudo dewa iblis tahap kedua. Itu adalah lonjakan pertumbuhan terakhirnya sebelum kompetisi. Dia mungkin memiliki klon jiwa yang kuat, tetapi apapun bisa terjadi di medan perang kuno. Meningkatkan kekuatannya bukanlah ide yang buruk. Dia hanya bertujuan untuk meraih posisi pertama dalam peringkat pertempuran surga. Tak lama kemudian, kompetisi peringkat pertempuran surga hanya tinggal 3 hari lagi. Xiang Shaoyun dan yang lainnya mengakhiri sesi kultivasi mereka satu persatu. Mereka akan siap untuk kompetisi setelah istirahat singkat. Namun, tepat setelah Xiang Shaoyun mengakhiri sesi kultivasinya, ia menerima undangan lain dari dinasti abadi. Kali ini, undangan itu datang dari pangeran pertama, He Changrui. Setelah sedikit ragu, ia memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Dia membawa UKD, selir iblis, dan Lu Xiaoxing bersamanya untuk menghadiri undangan tersebut. Adapun hantu pemakan, dia tentu saja ikut serta sebagai bawahan Xiang Shaoyun yang paling setia. Selain itu, Liu Qingchen juga diundang karena identitasnya sebagai pangeran paling berbakat dari dinasti Han Agung. Jamuan makan He Changrui tidak diadakan di istana kekaisaran, melainkan diadakan di sebuah kediaman kekaisaran. Ia telah memesan kediaman tersebut untuk hari itu dan mengadakan pesta untuk orang-orang yang dianggapnya penting. Tanah milik itu bukan hanya milik klan kekaisaran saja, melainkan tanah itu dimiliki bersama oleh klan kekaisaran dan kamar jalan abadi. Klan kekaisaran berhak atas sebagian pendapatan, sementara kamar jalan abadi bertanggung jawab atas pengelolaan tempat tersebut. Tanah milik itu dikenal sebagai kamar peri abadi. Ruang peri abadi hampir semegah istana kekaisaran. Pelanggan utamanya adalah individu-individu berpengaruh di masyarakat. Tidak seorang pun tanpa status akan mampu menginjakan kaki di dalamnya. Hampir dipastikan seseorang akan menghabiskan sejumlah besar kristal spiritual setiap kali berkunjung. Di kamar peri abadi, seseorang dapat minum, merayu para pelacur, berjudi, memasang taruhan pada perkelahian, berpartisipasi dalam lelang, dan sebagainya. Konon, semua bentuk hiburan dapat ditemukan di sana, dan tidak ada keinginan yang akan terabaikan. Berkat kemampuan manajemen yang luar biasa dari Kamar Jalan Abadi, Kamar Jalan Abadi menjadi yang terkaya di antara 3 organisasi terbesar. Pangeran pertama telah menghabiskan sejumlah besar kristal suci untuk memesan seluruh tempat untuk jamuannya. Ketika rombongan Xiang Shaoyun tiba, mereka melihat sejumlah besar orang suci datang dengan kereta mewah. Beberapa juga datang dengan menunggangi binatang buas iblis. Semua orang ini tampak mengesankan dan kuat, dengan sikap yang angkuh. Sepertinya He Changrui berusaha membuat semua orang ini bekerja untuknya, kata Liu Qingchen sambil tersenyum. Karena kita sudah di sini, mari kita lihat, kata Xiang Shaoyun tanpa mengomentari pernyataan tersebut. Ketika rombongan itu tiba di depan pintu masuk, mereka menarik banyak perhatian. Semua orang ini memiliki kesan mendalam tentang Xiang Shaoyun, yang belakangan ini menjadi pusat perhatian di arena abadi. Penjaga pintu bergegas menghampiri dan dengan hormat berkata, "Selamat datang, Tuan Muda Xiang, silakan masuk, pangeran pertama sudah berada di dalam." Yang lain tampak tidak senang ketika melihat betapa sopannya penjaga pintu itu. Lagi pula, tak satu pun dari mereka adalah orang biasa, namun penjaga pintu itu jauh kurang hormat di hadapan mereka.
Ketika kelompok Xiang Shaoyun masuk ke dalam, mereka menarik banyak tatapan anak muda. Para pria semuanya tertarik pada Yu Kaidi, Selir Iblis, dan Lu Xiaoxing. Ketiganya sangat cantik, dan tak seorang pun pria bisa lolos dari pesona mereka. Xiang Shaoyun, sebagai pria yang paling dicintai ketiga wanita cantik itu, menjadi sasaran kecemburuan semua pria muda di gedung tersebut. Adapun para wanita, mereka semua memandang Xiang Shaoyun dengan penuh kasih sayang dan tampak bermusuhan terhadap ketiga wanita itu. Tidak diketahui apakah mereka hanya iri atau tidak senang karena ketiga wanita itu telah merebut Xiang Shaoyun untuk diri mereka sendiri. He Changrui dan He Kai secara pribadi keluar untuk menyambut Xiang Shaoyun, yang semakin mengejutkan semua orang suci yang hadir. Tuan Muda Xiang, mohon maaf atas undangan yang tiba-tiba ini, kata He Changrui dengan sopan. Xiang Shaoyun menangkupkan kedua tangannya sebagai salam dan berkata, Anda terlalu sopan, pangeran pertama. Silakan duduk, saya telah mengundang banyak ahli alam pertempuran surga muda untuk berkumpul, dengan harapan dapat mencapai kesepahaman untuk saling membantu dalam kompetisi alam pertempuran surga dalam 3 hari mendatang, kata He Changrui sambil memberi isyarat mengundang. Xiang Shaoyun mengangguk dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Dia bahkan tidak melirik He Kai sekalipun. He Kai tampak tidak senang, tetapi pandangannya dengan cepat tertuju pada Yu Kaidi, Selir Iblis, dan Lu Xiaoxing. Saudari-saudari, kalian sangat cantik, aku iri pada para pria yang bisa menjadikan kalian bertiga sebagai istri mereka, kata He Kai dengan sedikit nada provokatif dalam suaranya. Kau bercanda, putri kami milik penguasa tertinggi, kata Yu Kaidi sambil bertatap muka dengan He Kai. Selir Iblis menambahkan, hanya penguasa tertinggi yang pantas untuk kita. Lu Xiaoxing berkata dengan lembut, aku hanya mencintai penguasa. Sampai di sini dulu video kali ini, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video baru dari Novel Suara.